Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di metodologi penelitian. Kali ini di pertemuan ke-13 masih bersambung di dengan sesi sebelumnya membahas tentang desain penelitian atau research design yang umum dan yang lumrah digunakan, yang sering digunakan dalam penelitian pendidikan. Di bagian ini saya masih membahas di bagian kedua, yaitu tentang research design yang biasanya muncul di penelitian kualitatif. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang narrative study atau narrative inquiry. Kali ini kita akan membahas case study atau studi kasus ya, studi kasus. Kita gunakan istilah case study. Ini salah satu penelitian yang sering digunakan, sering muncul, terutama dalam penulisan skripsi oleh mahasiswa. Ini termasuk yang sering digunakan oleh mahasiswa ketika membuat skripsi, desain penelitian case study. Nah, mari kita lihat dulu dari secara pengertian umum atau bahasan utama dari case study itu seperti apa. Ini adalah sebuah desain penelitian yang berada di bawah penelitian kualitatif, di mana ada kekhasan tertentu tentunya dari setiap desain penelitian. Misalnya kalau untuk case study adalah adanya detail examinations, artinya penelitian atau pengamatan terhadap sesuatu dengan secara mendetil, pemeriksaan terhadap sesuatu, investigasi terhadap sesuatu, fenomena atau case. Nah, dan biasanya small sample, artinya yang diteliti tidak banyak. Yang diteliti itu benar-benar hanya cakupannya sedikit. Ini sangat memenuhi kriteria penelitian kualitatif ya. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang lebih mencakup jumlah yang lebih besar. Penelitian kualitatif itu lebih pada jumlah sedikit, sampelnya sedikit, atau partisipannya sedikit, atau sumber datanya sedikit, tetapi digali sedemikian rupa sehingga menghasilkan deskripsi yang lebih luas, lebih dalam. Nah, di sini ada detail, ada kata kuncinya. Ini harus benar-benar terperinci, harus benar-benar sampai dipahami sedetil mungkin, serinci mungkin. Kemudian small sample, sampelnya yang diambil, partisipannya sedikit. Kemudian in depth, benar-benar mendalam dengan, jadi tidak hanya sebatas sekilas pengetahuan di atas permukaannya saja, tapi pengetahuan itu benar-benar, case-nya itu harus benar-benar digali sedemikian rupa sehingga menghasilkan informasi yang sangat luas. Meskipun subjeknya satu atau sedikit, tetapi pendalaman materinya ini yang luas ya. Kemudian ciri berikutnya adalah specific real life. Nah, ini menjadi ciri khas dari penelitian case study. Case-nya itu diterangkan di sini dengan kata spesifik, artinya harus yang khusus, yang tertentu. Tidak, boleh saya katakan tidak umum. Artinya memiliki karakteristik tersendiri, memiliki kekhasan sendiri, memiliki keunikan sendiri sehingga dia layak dianggap sebagai case yang patut untuk diteliti. Dan kemudian real life, artinya si case ini harus diamati, harus diteliti, harus diinvestigasi dalam situasi yang sebenarnya. Tidak boleh dipindahkan dari situasi yang biasanya dia terjadi atau biasanya dia berlangsung, biasanya dia berlaku. Jadi real life dalam konteks yang sangat spesifik, case-nya spesifik, tidak umum, sangat khas dan unik. Kemudian ada in-depth investigations, pengkajiannya atau investigasinya atau penggalian informasinya sangat mendalam dan detail dari subjek yang relatif kecil. Meskipun saya sebutkan small sample ini menjadi relatif ya, tergantung pada case itu munculnya di mana. Nah, tadi real life bisa berupa project, bisa berupa policy, bisa institution, program atau sistem. Tapi ada kata kuncinya itu real life, specific, kemudian in-depth, kemudian small sample size dan detail. Nah, ini menjadi ciri khas dalam penelitian case study. Nah, lanjut juga di sini disebutkan ada dari multiple perspektif, artinya dari berbagai sudut pandang. Kenapa harus dilakukan dari berbagai sudut pandang? Karena sampelnya tadi yang sedikit, bagaimana dari sampel yang sedikit tersebut atau dari subjek yang sedikit tersebut, tetapi penjelasannya bisa dihasilkan dari berbagai arah. Artinya tidak hanya dari satu faktor penentu saja, harus benar-benar dikaji dari segi
sudut pandang A, B, C, D, dan seterusnya, sehingga si penjelasan tentang case tersebut bisa diungkapkan dengan baik. Kemudian, nah di sini ada complexity dan uniqueness. Sebuah case tentunya ada tingkat kerumitan. Nah, kerumitan ini harus mampu diurai dan dijabarkan dan dijelaskan, dan ada kata uniqueness-nya, bahwa yang namanya case dalam case study, case yang diteliti ini harus benar-benar memiliki kriteria uniqueness, memiliki kekhasan atau kekhususan dibanding dengan yang lain, sehingga tidak sembarangan case, tidak sembarangan subjek, tidak sembarangan objek teliti itu bisa ujuk-ujuk menjadi tiba-tiba menjadi sebuah case. Harus benar-benar memiliki uniqueness-nya. Ini juga diterangkan lagi juga bahwa yang namanya case study adalah, nah ini ada di penekanan kalau di definisi yang lain dari Kraftwell ini, bahwa a case in context. Jadi benar-benar penekanannya itu tidak boleh mengamati di luar konteksnya, itu harus benar-benar diamati pada konteks-konteksnya. Itu bisa berkaitan sama waktunya, biasanya terjadinya kapan, di mana, seperti apa. Nah itu harus benar-benar terikat dengan itu, tidak boleh dipindahkan. Kalau diibaratkan, kalau di eksperimen, subjek itu untuk diteliti bisa dipindahkan ke laboratorium. Nah, kalau dalam penelitian case study, artinya si peneliti harus benar-benar terjun ke keadaan sebenarnya dari case yang diamati. Tidak boleh dipindahkan dari ruang konteksnya itu. Dan konteksnya ini akan menjadi bagian dari pengamatan, bagian dari pertimbangan pengamatan, pengumpulan data, pengelaborasian data itu akan benar-benar melibatkan konteks, melibatkan konteks ruang dan waktu, atau tempat dan waktu di mana case tersebut terjadi. Dan benar-benar ini disebutkan, it is important to see the case, to set the case within its context. Benar-benar bahwa sudut pandangnya itu harus benar-benar dijalankan pada konteksnya itu sendiri. Dan untuk kenapa harus di dalam konteks itu, ini harus ada menghasilkan rich description. Artinya rich descriptions itu ketika dijabarkan, ketika digambarkan, ketika dijelaskan, orang yang mendengarnya atau yang melihatnya atau yang membacanya benar-benar paham dari A sampai Z, mengerti dari A sampai Z, terurai dengan jelas, tergambar dengan jelas apa yang diamati, seperti apa, dan hasilnya seperti apa, analisisnya seperti apa. Ini rich description-nya ini. Meskipun subjeknya sedikit, tapi deskripsinya atau penggambarannya atau penjabarannya itu harus benar-benar kuat, tidak boleh selewat gitu ya. Artinya ketika orang mendengarkan penjabaran itu, orang tersebut bisa benar-benar menggambarkan, memahaminya secara baik. Kemudian ini adalah beberapa definisi sederhana dari penelitian case study. Jadi ada keunikan di sana, ada konteks di sana, ada in-depth investigations, ada rich description yang harus tidak boleh dilanggar sebagai ciri khas utama dari case study. Kemudian ada juga yang memberikan prinsip-prinsip utama yang harus benar-benar diperhatikan dalam case study. Yang pertama adalah a unit of human, ya, artinya unitnya ini bisa berupa individu, bisa berupa organisasi, bisa berupa sistem, bisa berupa community, tetapi berkaitan dengan kegiatan manusia, aktivitas manusia, tapi tetap ini adalah in the real world, tidak boleh dalam bentuk artificial, buatan, harus benar-benar terjadi di lingkungan aslinya. Misal, jika seseorang ingin meneliti tentang suku anak dalam, maka tidak boleh membawa suku anak dalam tersebut keluar dari kebiasaan kesehariannya dari tempat tinggal mereka. Peneliti sebaliknya harus datang ke tempat tersebut, mengamati secara langsung dan mendapatkan trust langsung, di mana suku anak dalam tersebut tidak merasa terganggu dengan keberadaan peneliti, sehingga bisa melihat segala bentuk aktivitas yang terjadi yang biasa dilakukan oleh mereka di kehidupan mereka sehari-hari tanpa merasa ada gangguan atau intervensi dari pihak luar. Jadi ini bentuk yang sangat yang sangat rumit karena benar-benar harus memastikan bahwa si subjek ini bisa berjalan di konteksnya, di lingkungan aslinya, real life in the real context gitu. Tidak boleh dibuat-buat atau dipindahkan dari konteks, karena pengamatannya harus benar-benar melibatkan
pertimbangan ruang, waktu, dan tempatnya. Dan selalu hanya bisa dipahami karena harus yang namanya penelitian case study itu hanya akan bisa dipahami hasilnya ketika konteks yang dilibatkan. Artinya tidak mungkin memahami suatu fenomena tanpa memahami konteks keberadaan tempat tersebut seperti apa. Misalnya, jika kita ingin memahami suku anak dalam kenapa melakukan ritual tertentu atau memakan tumbuhan tertentu, kita harus melihat konteksnya seperti apa yang tersedia di lingkungan mereka, kenapa mereka melakukan itu berdasarkan apa lingkungan di sekitar mereka. Karena mungkin jika misalnya tidak dilibatkan lingkungannya tersebut, sangat sulit untuk memahami apa yang mereka lakukan di sana. Kemudian ini juga ada penekanan tambahan, dan ini ada sedikit yang membedakan dengan penelitian naratif. Kalau penelitian case study itu harus here and now, artinya kejadiannya sedang berlangsung sekarang di sini. Artinya di sini, di tempat tersebut, di tempat pengamatan tersebut, dan sedang berlangsung di saat diamati. Berbeda dengan naratif, kita bisa men-trace back atau meneliti kembali apa yang sudah dilalui. Tapi kalau penelitian case study benar-benar sesuatu yang sedang berjalan pada saat tersebut, sesuatu yang sedang berlangsung pada saat tersebut. Jadi ada sedikit perbedaan dengan naratif. Kalau naratif biasa mundur, kita meneliti sesuatu yang mundur, tapi kalau untuk penelitian case study benar-benar harus mengamati sesuatu yang berlangsung atau terjadi sekarang. Kemudian ini juga saya sebutkan tadi bahwa konteks itu sangat sulit dipisahkan dari penelitian case study. Ya. Nah, kemudian tadi unit, ada kata unit. Unit yang dimaksud di sini itu apa sih sebetulnya? Nah, unitnya ini bisa berupa individu, perorangan. Berarti kita meneliti satu orang, misalnya karena orang tersebut dianggap misalnya tingkah laku atau kebiasaan seorang kepala suku di sebuah suku, itu salah satu menjadi penelitian case study. Apa yang dilakukannya sekarang, kesehariannya seperti apa dan sebagainya, itu bisa diamati berdasarkan individu atau grup. Unitnya itu yang mau kita teliti adalah kelompok. Tadi misalnya kalau individual kita hanya meneliti kepala sukunya saja. Tetapi kalau grup, misalnya kita mau meneliti satu kelompok di satu suku tersebut, kita mau melihat secara lebih luas lagi, boleh. Kemudian unitnya dalam bentuk institusi, boleh. Mungkin lembaga tertentu yang mau kita amati, misalnya perilaku, misalnya kita mau mengamati sebuah perilaku pembelian saham di sebuah bursa efek, juga bisa menjadi salah satu unit kajian, ya, atau dalam bentuk komunitas dan sebagainya. Itu bisa kita teliti. Ini yang disebut dengan unit, ya, dengan unit. Oke, kemudian nanti ketika menyajikan atau menyampaikan bentuk penelitian case study ini harus seperti apa sih? Nih ada Hitchcock dan Hughes memberikan beberapa hallmarks atau karakteristik utama dari penelitian case study, ya. Kalau tadi prinsip-prinsip utamanya, kalau sekarang fitur yang muncul benar-benar di penelitian yang case study. Jadi kalau Anda menulis case study ini harus ada. Pertama tadi ada rich and vivid descriptions, ya. Concern with a rich and vivid description, artinya penggambarannya harus tadi saya sebutkan sudah mendalam, jelas, terang benderang, dan ingat relevant to the case. Artinya relevant to the case itu case-nya apa sih yang kita teliti. Nah, penjelasan yang rich dan terang benderang itu yang baik, yang sangat jelas itu harus berkaitan, harus relevant to the case, ya. Yang kedua, ini mirip dengan naratif, provide chronological narrative event. Nah, kalau naratif event itu, kalau dalam penelitian naratif itu yang diceritakan ini sesuatu yang udah lampau. Yang lampau artinya dari perjalanan hidup seseorang. Tetapi kalau dari penelitian case study, naratifnya itu dimulai dari saat kita terjun ke lapangan. Saat kita terjun ke lapangan, kemudian apa, lalu apa, sampai urutannya itu dari mulai penelitian sampai selesai penelitian. Berbeda dengan naratif itu kejadian-kejadian yang tidak kita amati tapi sudah muncul sebelum penelitian itu diceritakan. Tetapi kalau dalam penelitian case study,
patokannya adalah naratifnya itu, cerita urutannya itu, kronologikalnya itu dari mulai saat pertama penelitian ada kejadian apa, lalu apa, lalu apa. Itu yang membedakan, meskipun ada istilah naratif yang digunakan. Dan ingat, relevant to the case, bahwa yang dibahasnya ini harus sesuatu yang benar-benar berkaitan dengan relevant to the case. Saya contohkan misalnya, kita sering melihat di saluran Discovery Channel ataupun National Geographic, Nat Geo, misalnya pengamatan terhadap kelompok singa, Nah, kelompok singa itu yang diamatinya apa? Ketika kita menentukan case-nya adalah pola berburunya, maka chronological narrative event yang diceritakan di sana itu adalah tentang sesuatu yang berkaitan dengan proses perburuan. Dari mulai hari pertama pengamatan sampai selesai itu yang diceritakan atau yang disajikannya itu adalah case-nya. Jadi hal-hal yang tidak berkaitan dengan pola makan tadi disebut sebagai case-nya itu tidak diangkat, tidak diceritakan. Contoh misalnya dalam pola berburu itu atau pola makan, cari makan itu kayak gimana. Nah, hal-hal di luar lain, misalnya pola perkawinannya seperti apa, hewan tersebut tidak diamati. Pola tidurnya seperti apa, dan sebagainya. Jadi benar-benar relevan to the case. Kemudian ini ada berikutnya, blend description with analysis of event. Ini juga hampir penelitian-penelitian yang lain juga sama seperti ini. Jadi ada kolaborasi, ada penggabungan antara selain hanya menggambarkan atau menceritakan, disertai dengan analisis. Artinya diberikan pemaknaan, tidak hanya misalnya menceritakan kondisinya seperti apa, tetapi dimasukkan analisis-analisis berkaitan, misalnya analisisnya itu dikaitkan dengan teori yang ada, dibandingkan dengan kondisi yang lain. Hanya diberikan pemaknaan bahwa ketika ada kejadian A ini tuh sejalan misalnya dengan teorinya siapa, atau bertolak belakang, atau misalnya memperkuat penelitian sebelumnya seperti apa. Jadi kalau Anda perhatikan, kalau misalnya gabungan antara deskripsi dan analisis itu ketika seperti kayak komentator sepak bola ya. Selain menceritakan kembali apa yang terjadi di tiap babak yang sedang diceritakan, di tengah kejadian-kejadian tertentu, si komentator itu memberikan analisisnya atau memberikan data-data tertentu yang berkaitan dengan kejadian yang dianggap unik di dalam pertandingan tersebut. Itu salah satu bentuk gabungan antara deskripsi dan analisis. Kemudian focus dan ini fokusnya itu selalu ya, tadi karena small group berarti ada orang atau perorangan ataupun misalnya berupa kelompok. Nah, ini juga ada pelibatan si aktor atau si subjek penelitian untuk memberikan pemaknaan terhadap apa yang mereka amati. Misalnya bagaimana mereka melihat kegiatan atau kehidupan mereka dari sudut pandang mereka sendiri. Ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penelitian case study. Adanya pemaknaan dari mereka sendiri, dari subjeknya sendiri. Kemudian ada highlight specific event. Nah, ini highlight specific event itu ketika kita melakukan pengamatan, kita gambarkan ya kondisi yang namanya highlight atau menyoroti kejadian tertentu. Ketika mengamati tingkah laku manusia atau kegiatan manusia dalam real konteks, dalam real life, tidak mungkin kita mengamati tidak mungkin kita hanya memilih event dalam artian yang ini dicatat, yang ini enggak, yang ini dicatat enggak. Biasanya konteks kehidupan manusia kalaupun direcord itu dari awal sampai akhir terbawa semuanya. Tetapi ketika dalam proses penyajiannya kita harus bisa menyoroti mana yang dianggap penting dan berkaitan dengan case yang kita bahas. Ini persis seperti baca buku. Di setiap buku itu terisi paragraf, kalimat, tetapi kita bisa menggunakan highlighter atau orang biasanya nyebutnya stabilo untuk menyoroti, untuk menandai kata-kata atau kalimat-kalimat yang penting yang terjadi atau yang muncul di buku tersebut. Nah, ini hampir mirip dengan case ya, kejadian atau pola hidup aktivitas seseorang itu seperti apa, tetapi dari
kesehariannya selama misalnya kita amati selama 30 hari, selama 1 tahun penuh itu ada kejadian-kejadian yang layak hanya disoroti dan diangkat untuk dibahas. Itu yang disebut dengan highlight di sini. Kemudian ada yang sangat penting dalam penelitian case study ini mengharuskan bahwa penelitiannya itu integrally involved, harus benar-benar terlibat dalam case, dalam kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Kenapa? Relatif sulit untuk menggali sebuah informasi jika si researchernya atau penelitinya itu berada sebagai outsider atau orang luar, ya, orang luar. Ini saya contohkan misalnya ketika seseorang, misalnya ini sebagai contoh saja, biasanya ketika misalnya nih seseorang ingin meneliti tentang perilaku geng motor misalnya, maka si peneliti ini akan ada melakukan langkah ekstrim misalnya dengan menjadi member atau masuk menjadi anggota geng motor tersebut agar mendapatkan informasi yang benar-benar vivid, yang benar-benar jelas, yang benar-benar tulus, yang benar-benar natural dan benar-benar nyata, real life, real konteks dari kehidupan geng motor tersebut. Nah, ini salah satu bentuk ekstrim ya. Jadi bahwa kenapa? Karena si peneliti harus memperoleh trust atau kepercayaan dari orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut bahwa sehingga si orang-orang yang diamati itu melakukan aktivitasnya seperti biasa tanpa ada rekayasa gitu. Berbeda kalau misalnya kita meneliti seseorang, kemudian mau wawancara orang tersebut dan mengatakan kita sedang melakukan penelitian bla 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 bla. Ada kemungkinan jawaban yang diberikan atau perilaku yang ditunjukkan itu bukan perilaku yang sebenarnya. Berbeda dengan kalau kita menjadi bagian dari mereka dulu, mendapatkan trust dari mereka dulu, maka orang-orang tersebut ketika bertingkah laku, berbicara akan sesuai dengan perilaku mereka kesehariannya seperti apa gitu ya. Nah, dan kemudian case tadi juga memang betul bisa dikaitkan ya dengan karakter dari tergantung dari penelitinya seperti apa. Kalau mungkin ada prinsip di sini adalah different data, different method. Beda data, beda pendekatan, beda hasilnya itu bisa berkaitan sekali dengan. Kemudian si dalam penulisan laporannya, reportnya, penulis biasanya berusaha menyajikan gambaran yang begitu kaya ya, atau sangat berbobot gitu ya. Berbobot artinya benar-benar ditunjukkan deskripsinya, gambarannya dari berbagai sudut pandang sehingga orang yang membaca bisa memahami case tersebut dengan baik ya. Meskipun tadi ada batasan bahwa tergantung pada cara penyajian dari penulisnya itu sendiri. Apakah ada yang judgmental, apakah ada yang sifatnya evaluatif, interpretif, atau deskriptif, itu tergantung, berbeda-beda. Nah, kita masuk tadi, saya sebutkan bahwa cara penyajiannya akan berbeda tergantung dari personality-nya. Nah, akhirnya case study itu terbagi menjadi 3 jenis utama ya. 3 jenis utama. Yang pertama deskriptif. Deskriptif ini hanya lebih menceritakan ya, kurang lebih menceritakan, menggambarkan dan memberikan komentar-komentar dalam bentuk analisis. Tidak sifatnya neutral, tidak dalam tanda kutip tidak membenarkan, tidak menolak ataupun tidak memberikan bantahan. Berbeda dengan yang evaluatif nanti saya bandingkan yang 1 sama yang 3. Ini hanya sesuai alur saja, menggambarkan, menceritakan, memberikan penjelasan. Kemudian kalau yang evaluatif ini dilengkapi dengan selain menjelaskan adanya memberikan penilaian. Mungkin aja penilaian peneliti itu tergantung pada sikapnya dia, attitude-nya dia, atau cara dia memahami masalah tersebut. Setiap orang pasti subjektif. Ini salah satu bentuk unsur subjektif. Unsur subjektif itu bergantung pada, bukan berarti subjektif secara feeling ya, tetapi lebih pada misalnya theoretical background knowledge seseorang. Misalnya penelitinya ini lebih senang dengan preference teori A, maka dia akan memberikan judge yang berbeda ketika dia ketemu dengan case yang bersifat B gitu. Nah, ini disebutnya evaluatif. Nah, itu deskriptif sama evaluatif. Ada yang interpretif di tengah-tengah. Kalau ini sifatnya neutral, hanya menceritakan, ini
sedikit memberikan penilaian terhadap, memberikan penilaian, selain menjelaskan, memberikan penilaian. Nah, interpretif itu lebih memberikan pemaknaan, ya, lebih memberikan pemaknaan terhadap apa yang terjadi. Jadi bukan hanya sebagai penjelasan atau gambaran, tetapi ada pemaknaan, penjabaran mungkin secara teoritis, penjabaran secara logis tentang kejadian atau case yang diamati. Nah, ini jenis-jenis atau tata cara ketika kita ingin menyajikan case study. Silahkan, ini akan bergantung pada personality atau karakter dari penulis atau peneliti dari case study itu sendiri. Kemudian ada juga yang disebut dengan apa sih kelebihan dan kekurangan penggunaan desain penelitian case study. Ada beberapa. Yang pertama misalnya adalah ini beberapa ya yang diangkat, tidak eksklusif, ini pasti seperti ini. Pertama adalah karena penjelasannya sifatnya sangat terang benderang gitu ya, sangat mudah, sangat jelas, sangat mendalam, maka hasilnya akan lebih mudah dipahami atau lebih mudah dibaca oleh orang awam sekalipun. Tidak harus selalu orang akademik. Saya contohkan misalnya penyajian hasil pengamatan yang diberikan oleh Nat Geo tentang kehidupan hewan, kehidupan manusia, ataupun perilaku orang. Mereka menyajikannya dengan secara narasi dan menceritakan kejadian tersebut secara jelas, secara gamblang, sehingga orang yang menonton, dalam konteks ini menonton, bisa dengan mudah memahami dan mengikuti alur yang diceritakan, dokumen yang diceritakan dalam sajian tersebut. Padahal itu adalah bentuk hasil penelitian ya. Nah, kenapa? Karena tadi selain deskripsinya mudah dipahami, penjelasannya mendalam, biasanya menggunakan bahasa yang tidak banyak teknis gitu. Bahasanya bahasa sehari-hari, tidak terlalu menggunakan bahasa-bahasa yang teknis atau berat gitu. Kemudian lebih nyata ya, karena si pemahamannya itu datang dari aktor atau subjek yang diamatinya itu sendiri. Kemudian karena apa ini menjadi kuat juga, bisa menyoroti keunikan yang biasanya tidak muncul dalam data yang besar. Contoh misalnya keunikan yang tidak muncul dalam data besar itu ketika ini, kalau data besar itu memungkinkan bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang menjadi uniknya hilang. Misalnya di sebuah kelas, misalnya dari 100 orang tersebut, ada satu orang mahasiswa misalnya atau satu orang siswa yang mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa menonjol seharusnya. Misalnya ketika orang lain nilainya hanya 60, secara skor asesmennya hanya 60 atau 50, dia misalnya berada pada skor 90 atau 100. Nah, ketika dibuat rata-rata karena menggunakan data yang sifatnya besar, data large scale seperti kuantitatif yang menggunakan data yang di atas misalnya 100 orang, itu menggunakan rata-rata sebagai patokan penilaian misalnya atau analisis, maka angka 100-nya ini relatif hilang. Karena akan yang muncul adalah angka rata-rata. Ketika 100 dijumlahkan dengan yang lain, yang muncul tidak terlalu menonjol. Akhirnya, dengan adanya case study itu mampu menangkap, meskipun ada satu, tapi dia betul-betul menonjol. Nah, itu akan menjadi terhighlight, tertangkap fenomenanya. Sehingga ini salah satu keunggulan dari case study, mampu mengangkat atau menyoroti case-case yang sifatnya unik, khas yang benar-benar khas, yang mungkin tidak bisa didapat dengan menggunakan data yang besar. Kemudian strong on reality, tadi sudah disebutkan bahwa konteks itu sangat penting, sehingga ini adalah sesuatu yang berdasarkan fakta, kenyataan, sesuatu yang benar-benar terjadi, tidak melulu tentang teori, tapi apa yang diamati langsung di tempatnya. Boleh jadi juga memberikan insight ya, atau wawasan baru kepada orang lain. Mungkin ada case situasi yang mirip atau case yang mirip, sehingga bisa membantu untuk memberikan wawasan. Oh, kalau ada case seperti ini, biasanya meskipun tidak generalisasi, ada kemungkinan bisa melakukan pendekatan yang relatif sama, meskipun hasilnya nanti kemungkinan beda.
Kemudian keunggulan berikutnya dari case study itu biasanya bisa dilakukan cukup oleh satu orang peneliti. Bisa jalan. Biasanya kalau penelitian-penelitian yang lain seperti eksperimen tetap melibatkan orang lain, tetap melibatkan bantuan dari pihak-pihak lain atau biasanya melibatkan banyak peneliti. Tapi kalau case study bisa dilakukan oleh satu orang. Kemudian case study itu mampu mencakup hal-hal yang tidak terduga ya, yang variabel-variabel yang tidak terbayangkan sebelumnya, karena tadi ada kekuatan bahwa dia itu meneliti sesuatu di konteksnya, di situasi yang sebenarnya, yang sulit gitu ya untuk menafikan atau menghilangkan variabel-variabel yang tidak terduga, karena kita belum tahu, karena meneliti itu sesuatu yang belum kita ketahui, sehingga ketika ada sesuatu yang tidak terduga, nah case study ini adalah salah satu bentuk penelitian yang mampu menangkap variabel-variabel seperti ini. Ya, kelemahannya misalnya ada beberapa, yaitu satu, tidak bisa digeneralisasi. Jelas ya, penelitian-penelitian kualitatif itu jarang dan relatif sulit untuk diberikan generalisasi. Kemudian tidak bisa di cross check, artinya karena sifatnya selektif, unik, jadi case yang sama di tempat yang berbeda mungkin tidak sama hasilnya. Akan ada sifatnya lebih personal, sifatnya lebih subjektif, itu sangat mungkin. Karena tiap individu, tiap unit manusia, kegiatan manusia itu berbeda. Tergantung pada konteksnya nanti. Ya tetap ada bias ya, ada kemungkinan bias. Bias itu menimbulkan keraguan-raguan atau ketidakpastian tetap ada biasanya, terutama untuk penelitian-penelitian case study, karena tadi ada unsur personal, subjektif, dan sebagainya. Kemudian beberapa sumber data case study yang bisa kita gunakan, ada yang berupa dokumen, misalnya surat, email, memoranda, agenda, dan sebagainya. Kemudian ada diaries dan seterusnya, ini bisa dijadikan sumber data. Kemudian archival record seperti misalnya catatan BPS dan sebagainya, catatan kriminal dan sebagainya. Ada hasil dari interview, observasi, kemudian ini direct observations, kemudian participant observation atau physical artifact. Ini bisa dijadikan sebagai sumber data penelitian. Cuman yang mungkin tidak masuk di sini adalah tidak ada itu relatif pada angka-angka yang sifatnya tes ya. Tes tidak muncul sebagai bentuk salah satu bentuk instrumen yang boleh digunakan, yang bisa digunakan dalam penelitian case study. Mungkin saya kurang begitu yakin ya apakah tes ini bisa atau tidak. Tapi dari beberapa sumber yang telah saya baca, kemungkinan besar sumber-sumber datanya biasanya berasal dari ini. Baik, itulah penjelasan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami tentang case study. Ini adalah bagian yang kedua ya dari penelitian kualitatif yang berbentuk desain penelitian yang berada di bentuk penelitian kualitatif. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.